Saya pernah percaya bahwa kecerdasan hanya milik mereka yang berkecukupan. Namun pagi itu saat melihat seorang anak lelaki duduk menulis rumus di dinding kayu lapuk di tengah permukiman kumuh Surabaya, keyakinan itu hancur total dalam diri saya. Nama saya Bagas Prasetyo, 32 tahun, CEO Nusantara Tech, konglomerat teknologi terbesar di Indonesia. Hidup saya adalah serangkaian ambisi, kesuksesan, dan rapat-rapat panjang di antara menara kaca yang menjulang tinggi. Saya pikir saya telah memahami semua tentang manusia, sampai takdir mempertemukan saya kembali dengan Guru Dimas Ramadhani, orang yang pernah menyelamatkan saya dari masa muda yang buta, namun juga orang yang pernah saya khianati dengan kebisuan. Pagi itu, saat kabut tipis masih menyelimuti atap-atap seng tua, saya meninggalkan hotel di Surabaya untuk mempersiapkan Olimpiade Matematika Nasional, program yang saya dirikan untuk mencari generasi emas baru bagi sains nasional. Pers memberitakan saya sebagai pemuda pencipta pengetahuan, tetapi di lubuk hati, saya tahu betul. Saya hanya berusaha menebus kesalahan masa lalu. Ketika mobil berhenti di gang sempit tempat panitia menjadwalkan survei ke sebuah sekolah negeri yang miskin, saya melangkah keluar dan mendapati pemandangan yang mungkin takkan pernah saya lupakan. Seorang anak lelaki sekitar 12 tahun sedang menuntun sepeda tuanya, roda belakang berderit, sementara di dalam rumah kayu reot di belakangnya, seorang anak yang lebih kecil, mungkin 8 tahun, duduk di samping bingkai jendela, memegang serpihan kapur patah, menulis angka-angka rumit di dinding coklat kusam. Di bawah sinar matahari yang redup, setiap goresan tampak jelas. Kela dudulus plus YL dududu R dududu QR asbi. Sebuah rumus yang pernah saya lihat dalam disertasi milik Dimas Ramadhani. Jantung saya tiba-tiba tersentak. Saya tidak mungkin salah. Cara penulisan itu, struktur itu, keseimbangan antara tanda dan simbol. Persis seperti tulisan tangan guru saya di masa lalu. Saya bertanya kepada rekan yang menemani, keluarga itu siapa? Asisten menjawab, mereka keluarga Ramadhani, Pak. Sang ayah dulunya seorang insinyur, tapi dipecat dari perusahaan setelah kasus skandal pencurian hak cipta. Sekarang sakit, kedua anaknya hidup dari bantuan tetangga. Jawaban itu mengguncang batin saya. Dimas Ramadhani, nama itu. Orang yang mengajarkan saya konsep pertama tentang teknologi, orang yang percaya bahwa saya akan menggunakan pengetahuan untuk mengubah masyarakat. Dan juga dia, karena fitnah di masa lalu, telah saya palingkan. Saya berdiri membisu, menatap kedua anak itu. Si sulung, Raffi kurus, wajahnya gosong oleh matahari, sedang menyeka keringat di dahi adiknya. Sementara si bungsu, Arka, tatapan matanya luar biasa cerah, seolah memuat seluruh langit di dalamnya. Siang itu ketika saya pergi, di dalam rumah itu sebuah kisah lain dimulai. Menurut cerita tetangga yang saya tanyai, ayah mereka, Pak Dimas, terbaring di ranjang sakit. Kamar sempit, cahaya yang menembus tirai robek menyinari wajahnya yang pucat. Ayah, suara Raffi serak, tahun ini aku akan ikut Olimpiade Matematika. Jika aku menang, mereka akan memberiku beasiswa, aku bisa membelikan obat untuk ayah. Anakku, Pak Dimas membuka mata perlahan, suaranya lemah. Pergilah, tapi jangan ikut untuk membalas dendam. Ikutlah untuk membuktikan bahwa kebenaran masih ada. Saya membayangkan tatapan mantan guru saya saat mengucapkan kata-kata itu. Tatapan seseorang yang pernah dikhianati oleh seluruh dunia, tetapi masih percaya pada kejujuran. Sore harinya, di layar TV di kedai kopi tempat saya duduk, suara penyiar terdengar. Olimpiade Matematika Nasional yang disponsori oleh CEO Bagas Prasetyo resmi dibuka pendaftarannya. Tujuan mencari talenta muda untuk membangun fondasi sains Indonesia. Saya menatap cangkir kopi yang masih mengepul, menghela napas pelan. Mungkin takdir sedang mencoba mempertemukan saya dengan masa lalu. Keesokan harinya, Raffi mengayuh sepeda tuanya ke SMP Negeri 5 Surabaya untuk mendaftar.
Saya juga hadir di sana sebagai sponsor. Anak lelaki itu berdiri di barisan paling belakang, kemejanya usang, matanya bersinar memegang erat lembar pendaftaran yang sudah lusuh. Saat Raffi menyerahkan berkas, Hendro, putra wakil direktur utama konglomerat saya, yang diundang sebagai peserta kehormatan, tertawa sinis. Kamu juga mau ikut olimpiade? Anak seorang pencuri karya menuntut ikut lomba matematika? Rombongan teman-teman kaya di belakangnya ikut tertawa. Raffi menggigit bibir, tidak menjawab. Namun dari belakang, Arka, anak 8 tahun, melangkah keluar, tangannya masih memegang kapur kecil, suaranya jelas dan tenang. Ayah saya tidak mencuri. Suatu hari nanti, saya dan abang saya akan membuktikannya dengan matematika. Kalimat itu bergema di tengah halaman sekolah seperti pisau yang membelah udara. Saya berdiri di sana, di tengah keramaian tidak ada yang tahu saya adalah CEO. Hanya saya, yang diam-diam mengamati. Tatapan mata Arka saat itu membuat hati saya nyeri. Itu jernih, namun keras, membawa jenis keyakinan yang telah lama hilang dari orang dewasa. Hendro tertawa menghina. Matematika? Anak 8 tahun yang bahkan belum tamat SD berani bicara tentang matematika? Saya tidak perlu menghabiskan semua buku. Arka berkata pelan namun tegas, karena saya melihat angka dengan mata saya sendiri. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pada saat itu, saya mempercayai anak lelaki itu. Mungkin karena cahaya di matanya begitu mirip dengan cahaya guru yang pernah saya khianati. Ketika pendaftaran usai, saya berjalan ke halaman belakang sekolah. Dari kejauhan, saya melihat Raffi membantu adiknya naik ke sepeda. Sepeda tua itu miring, rodanya berderak, namun kedua kakak beradik itu masih tersenyum. Arka berbalik menatap tembok di dekat gerbang, tempat ia dengan cepat menggambar sebuah rumus menggunakan kapur kecilnya. Saya mendekat setelah mereka pergi. Di tembok yang bernoda itu tertulis, jika kebenaran ditutupi oleh kebohongan, maka hanya dengan satu perhitungan yang benar, semuanya akan tersinari. Saya berdiri sangat lama di depan tulisan itu. Mungkin Tuhan telah mengirimkan dua anak ini kepada saya untuk mengajarkan cara mempercayai kebaikan lagi. Malam itu saya kembali ke hotel. Di kepala saya masih terngiang-ngiang kalimat Arka. Kami akan membuktikannya dengan matematika. Saya membuka laptop, melihat kembali daftar pendaftaran, tangan saya tanpa sadar mengetik di kolom pencarian Raffi Ramadhani. Nama anak itu berada di urutan terakhir dalam daftar peserta, di samping catatan, keluarga miskin tanpa wali sponsor. Saya tidak tahu apakah saya gemetar karena terharu atau menyesal. Yang saya tahu hanyalah air mata pertama setelah bertahun-tahun jatuh membasahi keyboard. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan yang harus saya lalui untuk menebus kesalahan saya, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan percaya pada seorang anak yang lahir dalam kemiskinan tetapi membawa kecerdasan yang pernah dilupakan dunia. Jika Anda pernah melihat seorang anak menulis impiannya di dinding kayu tua, alih-alih di atas kertas putih, dan masih percaya bahwa kecerdasan dapat lahir dari tempat yang paling gelap, silakan tinggalkan komentar I. Karena mungkin, seperti saya, Anda juga sedang menyaksikan awal dari sebuah keajaiban. Saya pernah berkata kepada guru, hanya satu langkah lagi kita akan mengubah seluruh pendidikan Indonesia. Namun, langkah itu adalah awal dari pengkhianatan saya. 5 tahun lalu, saya dan Guru Dimas Ramadhani bersama-sama mendirikan Nusantara Tech, sebuah startup kecil di rumah sewaan di tengah Jakarta. Kami bermimpi tentang sebuah proyek yang dapat mendekatkan anak-anak miskin pada pengetahuan, sebuah chip AI edukasi yang mampu merekam kebiasaan belajar dan menyesuaikan pelajaran untuk setiap anak. Guru menyebutnya cahaya dari pengetahuan. Saya ingat betul hari itu, guru menaruh tangannya di bahu saya, berkata dengan suara tenang, "Bagas, suatu hari nanti, kamu akan memimpin proyek ini, tapi ingat, sejauh apapun kamu melangkah, pegang satu hal di hatimu, jangan lupakan alasan kita memulai." Saya mengangguk.
tanpa tahu bahwa saya sendiri yang akan melupakan hal itu paling cepat. Ketika Nusantara Tech mulai menarik investasi, korporasi besar berdatangan. Di antaranya ada Pak Surya, wakil direktur, ayah dari Hendro, seorang yang kaya dan penuh tipu daya. Ia ingin mengendalikan proyek, mengganti nama produk menjadi Chip Surya, sementara Dimas menentang dengan keras. Ketegangan memuncak. Suatu malam, data proyek disalin secara ilegal. Keesokan paginya, Dimas dituduh mencuri hak cipta dan menjual informasi kepada pesaing. Saya masih ingat pemandangan Pak Surya menggebrak meja, berteriak di depan guru saya di ruang rapat. Kau pikir orang dari kalangan biasa sepertimu pantas berdiri bersama kami? Kalau bukan karena Bagas, kau tidak akan punya kesempatan ini. Guru tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap saya, matanya sedih sekaligus percaya. Dan saya diam. Kebisuan itulah yang menentukan nasibnya. Hari Dimas dipaksa keluar dari perusahaan, hujan Jakarta turun deras. Saya berdiri di balik jendela kaca lantai 15 melihat bayangan guru melangkah keluar dari gedung. Bahunya bergetar, tangannya masih memeluk erat laptop tua berisi desain aslinya. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang berani menatap. Saya ingat betul saat ia berbalik, tersenyum sangat tipis. Bagas, jangan biarkan kesetiaanmu milik kekuasaan. Biarkan itu milik kebenaran. Tapi saya memilih kekuasaan. Saya muda, ambisius, mendambakan pembuktian bahwa saya bisa membawa Nusantara Tech ke tingkat internasional. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya diam untuk menyelamatkan perusahaan. Namun sebenarnya, saya hanya takut kehilangan posisi saya. 3 bulan kemudian, kami menandatangani kontrak investasi terbesar dalam sejarah perusahaan. Saya menjadi CEO termuda di Indonesia saat itu. Sementara Guru Dimas menghilang dari dunia teknologi seolah tak pernah ada. Saya pikir semuanya akan berakhir di sana. Sampai setahun kemudian, saat membaca laporan medis, saya tahu ia jatuh sakit parah, gagal ginjal stadium akhir, tidak punya cukup uang untuk pengobatan. Saya mengirim biaya rumah sakit secara anonim, tetapi ia menolak. Disertai selembar kertas kecil, uang tidak bisa menyembuhkan luka kepercayaan, hanya kebenaran yang bisa melakukannya. Saya melipat kertas itu, menyimpannya di dompet hingga hari ini. Setiap kali melihatnya, saya merasa diri saya sekecil-kecilnya. Saat ini, 5 tahun kemudian, saya melihat kedua putra beliau, Raffi dan Arka, tinggal di rumah kayu di Surabaya. Saya mengerti karma sang ayah sedang menyinari saya kembali. Dosa yang saya lakukan kepada Dimas, kini tercermin melalui tatapan bangga dan murni kedua anak itu. Malam itu, saya mendekati lingkungan rumah mereka, memarkir mobil dalam kegelapan. Melalui jendela, saya melihat Raffi duduk bercerita kepada ayahnya. Lampu minyak kecil memantul di wajah Dimas, kurus, pucat tetapi masih memancarkan ketenangan yang saya kenal. Ayah, kata Raffi, aku sudah mendaftar Olimpiade Matematika. Jika aku menang, aku akan mendapat beasiswa. Aku ingin membelikan obat untuk ayah. Dimas tersenyum, suaranya serak dan lemah. Pergilah, anakku. Tapi ingat, jangan ikut untuk membalas dendam. Ikutlah untuk membuktikan bahwa kebenaran selalu memiliki suaranya sendiri. Saya mendengarnya dengan hati yang tercekat. Saya bertanya, mengapa seseorang yang pernah dikhianati oleh seluruh dunia masih bisa mengucapkan kata-kata yang begitu pemaaf? Raffi menundukkan kepala, sementara Arka, si bungsu, duduk diam di samping meja tua. Ia sedang membaca buku matematika lama, sampulnya hampir robek, halaman-halamannya menguning karena waktu. Ia membaca perlahan, tanpa mencatat, tanpa diajari siapapun, namun hanya dalam sekejap sudah hafal rumusnya. Saya melihat mata itu, mata yang dulu dimiliki oleh guru saya. Jernih, tegas, dan seolah menembus segala kepalsuan. Raffi bertanya pada adiknya, Arka, kamu mengerti.
Ini sulit sekali. Aku mengerti, jawabnya pelan. Matematika itu seperti kebenaran, Bang. Meskipun orang mencoba menghitamkannya, hasilnya tetap hanya satu. Kalimat itu membuat saya harus berbalik. Saya tidak berani menghadapi diri sendiri. Saat pergi, saya menghentikan mobil di jalan berlubang, mematikan mesin, dan duduk diam berjam-jam dalam kegelapan. Saya bertanya pada diri sendiri, mungkinkah itu adalah hukuman? Guru telah kehilangan segalanya, tetapi kedua putranya membawa cahaya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sementara saya, yang memiliki segalanya, tidak bisa tenang meski hanya untuk satu malam. Saya teringat doa yang pernah guru ajarkan saat saya masih muda. Ya Allah, jika Engkau menegurku, jangan biarkan aku jatuh terlalu dalam, tapi cukup agar aku tahu cara bangkit. Mungkin Allah sedang memperlihatkan hal itu kepada saya melalui Arka, anak 8 tahun dengan mata seorang jenius dan hati seorang ayah. Malam itu saya kembali ke hotel, tidak bisa tidur. Di atas meja, kertas tua yang dikirim Dimas bertahun-tahun lalu masih ada di dompet. Saya ambil, membacanya lagi setiap baris tinta yang sudah memudar. Saya menyadari, saya belum pernah meminta maaf. Saya belum pernah berani menghadapi. Di luar, suara hujan mulai turun, persis seperti malam saat Dimas meninggalkan perusahaan. Saya menatap keluar jendela, berbisik, "Guru, jika Allah memberi saya satu kesempatan lagi, saya akan memperbaikinya semua. Meskipun terlambat, saya tetap ingin mengucapkan maaf." Dan saya sama sekali tidak tahu bahwa malam itu juga, di rumah kayu kecil, Arka juga sedang duduk di samping jendela, menggambar rumus barunya di dinding. Rumus yang besok akan membuat seluruh negeri menoleh. Seorang anak sedang menuliskan jalan pemulihan kehormatan bagi ayahnya. Dan saya, yang pernah menjadi penyebab rasa sakit itu, sebentar lagi akan menjadi saksi keajaiban yang pernah saya tolak. Jika Anda adalah Anda, di antara batas satu sisi adalah orang yang Anda cintai, dan sisi lain adalah kebenaran yang Anda tahu benar, apa yang akan Anda pilih? Silakan komentar. 1. Jika Anda percaya bahwa kebenaran harus dipertahankan meskipun harus mengorbankan segalanya. Atau 2. Jika Anda berpikir terkadang diam juga adalah cara untuk mencintai. Jika seorang anak 8 tahun bisa melihat solusi yang dilewatkan oleh seluruh dunia sains, maka mungkin kita harus belajar mendengarkan keajaiban dari hal-hal terkecil. Saya ingat jelas pagi itu. Hari diselenggarakannya Olimpiade Matematika Nasional di Jakarta. Aula pusat kota penuh sesak oleh siswa, profesor, dan media. Sebagai penggagas kompetisi, saya harus hadir lebih awal untuk memeriksa seluruh persiapan, terutama soal tak terhingga. Sebuah masalah matematika yang sudah saya rumuskan selama 2 tahun. Namun belum ada satupun, termasuk saya, yang bisa menyelesaikannya secara utuh. Saya menciptakannya dengan satu pemikiran. Jika ada yang cukup berani untuk mendobrak batas itu, saya akan menemukan pewaris mimpi yang pernah saya hilangkan. Di barisan kursi kehormatan, Profesor Wijaya, teman lama guru Dimas, sedang berbincang dengan saya. Ia tersenyum ramah. "Pak Bagas, kudengar tahun ini ada peserta dari Surabaya, putra dari Dimas Ramadhani. Kau tahu tentang itu?" Saya mengangguk pelan. Saya tahu, dan itulah alasan saya hadir di sini hari ini. Pukul 9 pagi, lonceng tanda dimulainya kompetisi berbunyi. Udara di aula tegang seperti permukaan danau sebelum badai. Ratusan peserta memasuki posisi, masing-masing duduk di depan meja terpisah dengan set soal tebal yang tersegel. Saya melihat ke barisan peserta dan mengenali Raffi, anak 12 tahun yang kurus, mengenakan kemeja putih yang sudah usang kerahnya. Di luar pagar keamanan, Arka, adiknya yang 8 tahun, duduk diam di kursi penonton, matanya tak lepas mengikuti kakaknya. Saya tidak tahu apakah harus menyebutnya pandangan kasih sayang atau pandangan seorang jenius yang menunggu saat yang tepat untuk menyinari dunia. Sesi pertama, topik. Sistem persamaan bertingkat, masalah tak terhingga, Profesor Wijaya mengumumkan. Seluruh aula hening.
Saya sekilas melihat Hendro, putra wakil direktur, lawan Raffi, tersenyum tipis, matanya penuh percaya diri, bahkan arogan. Saya tahu betul ayahnya adalah penanggung jawab komite pembuat soal. Dalam hati, sebuah firasat dingin menyelinap masuk. Ketika kompetisi dimulai, saya berkeliling aula, mengamati setiap wajah. Raffi menunduk, tangannya sedikit gemetar, keringat membasahi kertas. Matanya beralih-alih di antara angka-angka. Sementara Hendro, wajahnya santai, seolah ia sudah membaca soal ini sebelumnya. Tidak mungkin, gumam saya. Jangan-jangan, namun kemudian pada saat itulah hal luar biasa terjadi. Dari kursi penonton saya melihat Arka, anak 8 tahun itu, tiba-tiba berdiri tegak. Ia tidak memegang kertas, tidak menulis, hanya menatap lekat papan soal di layar besar, bibirnya bergerak tanpa suara. Kedua tangannya perlahan menggambar di udara, seolah sedang menuliskan sesuatu yang hanya dia yang mengerti. Lalu tiba-tiba, ia mengarahkan pandangannya ke meja ujian, mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat dengan jari-jari yang membentuk spiral. Saya terperangah, bentuk spiral itu adalah simbol dari inversi Poisselier, sebuah konsep matematika tingkat tinggi yang jarang orang mengerti. Bagaimana mungkin anak 8 tahun mengetahui hal itu? Teriak batin saya, jantung berdebar kencang. Raffi mendongak, menangkap tatapan adiknya, lalu mengatupkan bibir, memegang pena, dan menulis. Seolah ada aliran listrik tak terlihat yang mengalir, anak itu mulai menulis dengan percaya diri, tegas. Setiap goresan pena melayang cepat. 5 menit berlalu, lalu 9 menit, seluruh aula tegang. Waktu tersisa 10 detik, suara dewan juri terdengar. Dan tepat saat hitungan mundur mencapai angka 0, Raffi meletakkan penanya. Sebuah napas panjang terdengar dalam keheningan. Profesor Wijaya mendekat, melihat lembar ujiannya. Ia membaca, lalu berhenti. 1 menit, 2 menit, 3 menit, lalu ia mendongak, mata terbelalak. Ini adalah solusi yang benar-benar baru, cara pembuktian yang belum pernah dipublikasikan. Aula meledak, semua orang riuh, wartawan mengangkat kamera, sementara saya, orang yang pernah menulis soal ini, duduk membeku. Tidak mungkin, kata saya dalam hati. Bahkan saya belum menemukan arah itu. Profesor Wijaya bertanya, Raffi, siapa yang mengajarkanmu cara penyelesaian ini? Anak itu mendongak, suaranya kecil namun jelas. Saya tidak berani mengatakan saya yang memikirkannya. Yang mengajari saya adalah adik saya, Arka Ramadhani. Ia baru berusia 8 tahun. Saya tidak tahu kapan kebisingan di sekitar menghilang. Ruangan itu seolah hanya menggema 2 kata, 8 tahun. Semua orang menoleh ke barisan penonton, tempat Arka duduk diam. Anak itu menundukkan kepala, kedua tangan kecilnya menggenggam erat kapur putih. Saya merasakan aliran listrik menjalar di tulang belakang saya. Bukan hanya karena keterkejutan, tetapi karena pada saat itu, saya menyadari, anak itu adalah jawaban yang dikirimkan takdir untuk saya. Ketika hasil diumumkan, aula pecah. Raffi meraih nilai sempurna, memecahkan rekor waktu dengan 9 menit 55 detik. Tercepat dalam sejarah kompetisi. Hendro tercengang, wajahnya pucat pasi. Mereka yang pernah menertawakan anak pencuri karya kini hanya bisa menundukkan kepala dalam kebisuan. Saya berdiri menatap Arka. Ia masih duduk diam, tatapannya sebening air. Dalam sekejap itu saya teringat kembali kisah di masa lalu dengan guru Dimas. Ia pernah berkata, pengetahuan tidak lahir dari ijazah, melainkan dari keyakinan bahwa kebenaran tetap ada, meskipun seseorang sengaja menguburnya. Sekarang, kebenaran itu hidup kembali di depan mata saya, melalui rupa seorang anak yang lebih muda dari anak saya. Ketika upacara selesai, saya menemui kedua kakak beradik itu. Raffi memberi salam hormat, sementara Arka hanya menatap saya, tidak berbicara.
Saya membungkuk dan bertanya, "Mengapa kamu tahu cara menyelesaikannya?" Ia menjawab, suaranya selembut angin. "Karena saya melihatnya di kepala saya. Angka bukan untuk dihitung, melainkan untuk melihat keseimbangan." Saya terdiam. Seorang anak berbicara tentang keseimbangan seolah sedang berbicara tentang dunia. Mungkin bagi siapapun yang masih meragukan keberadaan takdir, sebaiknya mencari kisah lain di kanal ini, di mana Anda akan mengerti bahwa terkadang Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang hanya untuk mengingatkan, keajaiban masih ada. Saya melihat Arka melangkah pergi, menggandeng tangan kakaknya di tengah keramaian. Bahunya kecil namun kokoh, seolah memikul sebuah misi yang ia sendiri belum tahu sepenuhnya. Malam itu, ketika kembali ke kantor, saya duduk sendirian di ruang kaca yang luas. Di layar, salinan soal ujian terpampang bersama solusi baru dari Raffi. Saya membaca setiap baris dan menyadari itu adalah bagian yang hilang dari penelitian Guru Dimas di masa lalu. Saya tidak bisa menahan diri, berdiri, berbisik, "Guru, mungkin saya telah menemukan murid Anda yang paling pantas." Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, saya menerima telepon dari komite pengawas. "Pak, ada laporan bahwa Raffi curang. Ada yang bilang dia mendapat bocoran soal." Saya terperangah. Siapa yang tega melakukan ini? Saya belum sempat berkata apa-apa, pihak seberang melanjutkan. Yang menuduh adalah Pak Surya, wakil direktur, ayah dari Hendro. Tenggorokan saya tercekat. Saya mengerti perang kebenaran baru saja dimulai. Setelah pengumuman hasil, saya pikir semuanya akan berakhir dengan sukacita kemenangan. Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu. Kurang dari 1 jam kemudian, saat saya masih menerima rombongan media, Pak Surya, wakil direktur konglomerat, ayah Hendro, masuk dengan wajah dingin. Di belakangnya ada beberapa orang dari komite pengawas dan perwakilan media besar. Dia melemparkan tumpukan kertas ke meja di depan saya, suaranya tajam. "Saya menuntut pembatalan hasil peserta Raffi Ramadhani. Kami punya bukti bahwa anak itu mendapat bocoran soal." Udara di ruangan terasa membeku. Saya menatapnya, berusaha mempertahankan ketenangan. "Pak Surya, apa buktinya?" Dia tersenyum sinis. Sampel soal ujian Raffi bertepatan dengan 80% struktur draft pembuat soal. Sementara putra saya, Hendro, harus turun peringkat karena ketidakadilan. Jika Anda tidak ingin dibongkar oleh pers, segera putuskan untuk menangguhkan pengakuan hasil tersebut. Saya terdiam selama beberapa detik. Di dalam hati, sebagian dari saya mengerti. Ini tidak mungkin kebetulan. Sistem pembuatan soal berada di tangan Surya, dan jika dia mau, menciptakan kesamaan sangatlah mudah. Namun hal yang paling meresahkan saya bukanlah kejadian itu, melainkan tatapan kedua anak itu, Raffi dan Arka, yang berdiri di balik pintu kaca ruang rapat. Mereka mendengar semuanya. Saya melangkah keluar, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Anak-anak, tenanglah. Semuanya akan diselidiki." Raffi menundukkan kepala, sementara Arka menatap lurus ke arah saya. Tatapan itu bukan kemarahan, melainkan kekecewaan. Kekecewaan yang membuat saya merasa sangat kecil. Keesokan harinya, pertemuan darurat diadakan di aula utama Komite Olimpiade Matematika. Pers, juri, siswa, semua hadir. Pihak Surya menyiapkan tim hukum penuh. Pak Surya berdiri dan berpidato pertama, suaranya penuh ketegasan. "Kami tidak ingin merendahkan siapapun, tetapi bukti menunjukkan bahwa anak bernama Raffi telah curang. Dan sesuai peraturan, ia tidak layak menerima penghargaan." Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Saya mengamati Arka, anak itu duduk di samping kakaknya, kedua tangan kecilnya saling menggenggam erat, wajahnya tetap tenang. Lalu tiba-tiba, ia berdiri meminta mikrofon. "Bolehkah saya berbicara sebentar?" Suaranya terdengar, jernih dan mantap. Tidak ada yang menolak, karena semua orang penasaran. Arka maju ke podium, matanya lurus ke arah para profesor.
Nama saya Arka Ramadhani, adik dari Bang Raffi. Saya ingin membuktikan bahwa yang curang bukan abang saya. Tawa sinis terdengar dari barisan kelompok Surya, tetapi Arka tidak gentar. Ia membuka laptop lamanya, memproyeksikannya ke layar besar. Ini adalah kode soal yang sebenarnya, dan ini adalah template sistem pembuat soal, katanya, tangannya bergerak secepat angin di keyboard. Jika Bapak Ibu perhatikan, dalam bagian kode permutasi rangkaian angka soal, ada kesalahan pengulangan. Pengulangan 2 angka 7 berturut-turut. Kesalahan ini hanya muncul ketika seseorang mengubahnya secara manual. Dan kesalahan ini hanya ada di soal Hendro. Aula gempar. Dia melanjutkan, suaranya semakin yakin. Jika sistem membuatnya secara acak, rangkaian angka akan mengikuti aturan Fibonacci. Yang berarti tidak mungkin ada dua nilai berurutan yang sama. Dengan kata lain, orang yang membuat soal untuk Hendro telah secara manual mengaturnya agar dia diuntungkan. Profesor Wijaya, pengawas teknis, berdiri tegak, mendekat untuk memeriksa ulang data. Hanya beberapa menit kemudian, ia kembali, matanya terkejut. Anak ini benar, memang ada kesalahan pengulangan. Dan yang perlu dikatakan adalah, data ini tidak dapat diganggu-gugat dari luar, kecuali oleh orang yang memiliki akses ke sistem. Semua pandangan tertuju pada satu orang, Surya. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, anak ini mengarang. Itu hanya kebetulan. Arka mendongak, tenang hingga terasa dingin. Jika hanya kebetulan, mengapa Bang Raffi tidak memiliki kesalahan itu di soalnya? Keheningan yang panjang. Saya berdiri, suara saya lambat tetapi tegas. Pak Surya, saya bertanya lagi. Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan akhir pembuatan soal tahun ini? Dia menelan ludah, tidak menjawab. Saya melanjutkan. Menurut arsip, itu adalah Anda. Aula hening senyap. Lampu flash terus berkedip. Saya menatap lurus ke arahnya, setiap kata terucap jelas. Saya tidak bisa melindungi sistem yang dimanipulasi. Dan saya semakin tidak bisa membiarkan anak berusia 8 tahun berdiri untuk mengatakan kebenaran bagi orang dewasa. Tepuk tangan bergemuruh. Profesor Wijaya secara resmi mengumumkan. Raffi Ramadhani mempertahankan hasilnya dan diakui sebagai pemenang. Hendro Surya didiskualifikasi karena melanggar aturan kompetisi. Pak Surya membisu, wajahnya kelabu. Sementara saya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, merasakan beban di hati saya sedikit terangkat. Saya melangkah ke podium, melihat kedua kakak beradik itu berdiri bergandengan tangan. Saya minta maaf, kata saya di hadapan seluruh hadirin. Karena membiarkan kalian mengalami ketidakadilan yang seharusnya dicegah oleh orang dewasa sejak awal. Saya berjanji mulai sekarang, setiap kompetisi Nusantara Tech akan diawasi oleh orang-orang yang paling jujur. Dan saya ingin Arka menjadi penasihat kehormatan untuk program sains anak-anak. Seluruh aula berdiri, bertepuk tangan tanpa henti. Arka menundukkan kepala, tersenyum kecil, senyum yang saya tahu mengandung cahaya jiwa yang baik hati dan kuat. Malam itu, saya pergi ke rumah sakit tempat Dimas Ramadhani dirawat. Kamar sederhana, bau disinfektan samar-samar. Dia terbaring di sana, kurus tetapi tatapannya masih bersinar seperti dulu. Saya mendekat, suara saya bergetar. Guru, saya diam ketika seharusnya saya berbicara. Saya minta maaf. Dia tersenyum, suaranya lemah namun hangat. Kau tidak berutang padaku, kau hanya berutang pada kebenaran. Lindungilah itu, Bagas. Jangan biarkan seorang anak yang harus melakukannya menggantikanmu. Saya menundukkan kepala, air mata jatuh diam-diam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa hati saya dibersihkan. Saat saya berjalan keluar ke koridor rumah sakit, lampu neon memantul di kaca, memantulkan wajah saya. Lelah, tetapi lega. Di kejauhan, dua bayangan kecil Raffi dan Arka berlari mendekat. Arka memegang selembar kertas terlipat 2, memberikannya kepada saya. Om Bagas,
Ini rumus yang kupikirkan saat menonton ujian. Saya pikir ini bisa membantu banyak teman lain belajar lebih mudah. Saya membukanya, melihat simbol-simbol rumit namun penuh logika. Di sudut kertas, ia menulis sebuah kalimat kecil. Matematika hanyalah cara lain untuk berbicara tentang kejujuran. Saya memegang kertas itu di tangan, hati saya dipenuhi emosi yang tak terlukiskan. Mungkin cahaya yang saya cari selama bertahun-tahun ini tidak terletak di menara kaca, tetapi di mata anak itu. Orang bilang kecerdasan tidak memiliki batas. Tapi hari itu, di antara ribuan mata di Tokyo, saya sadar ada kecerdasan yang membawa jiwa Indonesia rendah hati, teguh, dan menerangi jiwa-jiwa yang pernah tersesat seperti saya. Sebulan setelah skandal itu terungkap, nama Arka Ramadhani menyebar luas di media nasional dan internasional. Pers menyebutnya the 8-year-old boy with the brain of 360 IQ. Anak 88 tahun dengan otak IQ 360. Artikel-artikel dengan judul gemilang seperti anak miskin mengguncang dunia matematika, dari rumah kayu ke panggung internasional muncul bertebaran. Saya ingat saat Arka datang ke kantor Nusantara Tech untuk pertama kalinya setelah upacara penghargaan nasional. Ia masuk di tengah karyawan yang berpakaian rapi, tangannya masih memegang ransel tua yang usang. Tidak sombong, tidak takut, hanya tatapan yang tenang luar biasa. Om Bagas, katanya lembut, orang bilang kecerdasan adalah anugerah. Tapi menurutku, jika tidak digunakan untuk membantu seseorang, anugerah itu akan menjadi beban. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya mengangguk. Karena terkadang orang dewasa perlu diam untuk mendengarkan seorang anak mengingatkan tentang hal yang paling penting. Ketika berita Arka terpilih mewakili Indonesia di Olimpiade Matematika Dunia di Tokyo diumumkan, seluruh negeri bersorak. Ribuan ucapan selamat membanjiri media sosial. Saluran TV internasional mengirim surat undangan wawancara. Tetapi bagi saya, hal yang paling menyentuh adalah ketika Raffi, kakak berusia 12 tahun, menggenggam erat tangan saya dan berkata, Om Bagas, dia belum pernah naik pesawat. Dia agak takut ketinggian. Saya tersenyum tipis. Raffi, jangan khawatir. Kecerdasannya akan membawanya terbang lebih jauh dari sayap manapun. Hari keberangkatan, saya mengantar kedua kakak beradik itu di Bandara Soekarno-Hatta. Arka mengenakan ransel, memeluk erat buku catatan matematika lama ayahnya. Sampulnya retak, tetapi ia menjaganya seperti harta karun. Ayahnya, Pak Dimas, karena sakit parah, tidak bisa ikut. Saya melihat di mata guru, orang yang pernah dikhianati karena saya, sebuah keyakinan mendalam yang saya sendiri belum pernah miliki keberanian untuk mempercayai diri sendiri. Bagas, katanya pelan, anak itu akan melakukan apa yang belum sempat kita lakukan. Apa maksud guru? Mengembalikan kehormatan bagi Indonesia. 3 hari kemudian kompetisi dimulai di Tokyo. Saya tidak bisa ikut karena pekerjaan, tetapi saya menyisihkan seluruh jadwal kerja saya untuk menonton langsung melalui siaran satelit. Aula tempat berlangsungnya babak final terang benderang. Puluhan reporter internasional berdesakan. Di barisan depan adalah perwakilan dari Amerika, Jepang, Jerman. Semua nama yang membuat dunia harus menoleh. Dan di tengah mereka, seorang anak Indonesia kecil, kemeja putih sederhana, rambut hitam lembut, sedikit berantakan, tatapan mata setenang permukaan danau di pagi hari. Profesor Jepang, ketua dewan pembuat soal, berdiri dan memperkenalkan. Babak final tahun ini bertema konjektur Poincaré, sebuah masalah yang pernah membuat pusing para matematikawan dunia selama 1 abad penuh. Seluruh hadirin gempar. Banyak peserta dewasa bahkan menggelengkan kepala. Saya duduk di kantor di Jakarta, kedua tangan saling menggenggam erat. Mungkinkah seorang anak 8 tahun? Waktu ujian dimulai. Di layar besar, saya melihat Arka mendongak menatap papan, matanya bersinar seperti bintang kecil. Ia tidak mencatat terburu-buru, tidak panik. Ia diam-diam menutup mata,
seolah sedang berbicara dengan angka-angka. 10 menit berlalu tanpa suara. Lalu tiba-tiba Arka menunduk, mulai menulis. Tangannya bergerak begitu cepat hingga kamera televisi harus melakukan slow motion. Setiap baris tulisan muncul seperti tarian logika absolut. Simbol-simbol terus berangkai. Dari hipotesis hingga pembuktian. Sebuah diagram bola perlahan muncul. Arka menandainya dengan kalimat, teorema eksistensi ruang tertutup, pembuktian sempurna. Profesor Amerika yang duduk sebagai juri mengerutkan kening, mendekat, membaca cepat setiap baris. Lalu ia berseru, hampir tidak percaya pada matanya. Ya Tuhan, ini adalah solusi yang kita tidak pernah terpikirkan. Seluruh aula meledak dalam tepuk tangan, kamera menyorot ke seluruh ruangan, berhenti pada wajah kecil yang tersenyum rendah hati. Layar di depan saya menunjukkan jam, 10 menit, 07 detik. Dia telah menyelesaikan masalah yang butuh 100 tahun bagi umat manusia hanya untuk menemukan arah pertama. Saya berdiri, air mata tidak tertahankan. Bukan hanya kebanggaan. Itu adalah perasaan menyaksikan keadilan takdir. Setelah pengumuman hasil, Arka memenangkan medali emas mutlak. Bendera Indonesia berkibar di tengah Tokyo, lagu kebangsaan berkumandang, dan saya, seseorang yang pernah mencoreng kehormatan bangsa dengan kebisuan, kini bisa menangis karena dua kata sederhana, bangga. Reporter internasional mengerumuni, bertanya kepada anak itu, Arka, bagaimana perasaanmu menjadi pemenang termuda dalam sejarah Olimpiade Matematika? Dia tersenyum, melihat ke arah kamera. Matematika bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menerangi jalan bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Saya duduk diam menatap layar. Seorang anak mengucapkan hal yang orang dewasa kejar seumur hidup, namun belum sepenuhnya mengerti. Anak itu tidak datang untuk menang. Ia datang untuk memperbaiki keyakinan dunia tentang keadilan, tentang kemanusiaan, tentang Indonesia. Ketika rombongan kembali, saya secara pribadi menjemput di bandara. Pintu kaca terbuka, Arka muncul di tengah karangan bunga dan flash kamera. Tapi ia tetap anak sederhana yang dulu. Langsung berlari ke ayahnya, memeluknya erat-erat. Saya berdiri di belakang, tidak berani mendekat. Itu adalah momen ayah dan anak, dan juga penebusan dosa terdalam bagi guru yang pernah saya khianati. Dimas menatap saya, mengangguk pelan. Kau telah melakukan hal yang paling kuharapkan, membiarkan orang melihat bahwa kecerdasan bukan milik orang yang punya uang, tetapi milik orang yang berani menjaga hati tetap bersih. Saya menunduk, menjawab pelan, Guru, saya hanya melanjutkan jalan yang guru mulai. Dia tersenyum, melihat ke langit sore Jakarta, sinar matahari terakhir jatuh ke rambutnya yang beruban, berkilauan. Saya mengerti bukan hanya Arka, tetapi Dimas juga telah menemukan keadilan untuk dirinya sendiri. Malam itu, Nusantara Tech mengadakan konferensi pers khusus. Saya mengundang Raffi, Arka, dan Pak Dimas ke atas panggung. Di depan kamera puluhan media internasional, saya berkata, mungkin hari ini kita tidak hanya menghormati seorang jenius. Kita menghormati sebuah keyakinan bahwa dalam setiap anak Indonesia selalu ada cahaya yang menunggu untuk dinyalakan. Lampu flash menyala terus-menerus. Arka menggandeng tangan kakaknya, menunduk memberi salam kepada semua orang. Saat itu, saya tahu, sejarah tidak hanya akan mencatat namanya sebagai seorang math prodigy, tetapi juga sebagai simbol ketangguhan dan kerendahan hati. Ketika acara selesai, saya berjalan ke balkon lantai atas, melihat ke bawah, ke kota. Lampu Jakarta bersinar terang, persis seperti angka-angka yang pernah Arka tulis, tak terbatas namun harmonis. Saya tersenyum. Mungkin akhirnya saya mengerti arti kata-kata Guru Dimas di masa lalu. Ketika kecerdasan disinari oleh kemanusiaan, ia akan menjadi cahaya dunia. Di kejauhan, Arka berdiri di samping Raffi, mendongak menatap langit penuh bintang, bibirnya sedikit bergerak mengucapkan sesuatu. Saya tidak mendengarnya, tapi saya tahu ia sedang memimpikan mimpi yang baru.
Dan saya, Bagas Prasetyo, orang yang pernah tenggelam dalam kegelapan ambisi, tiba-tiba merasa hati saya diterangi oleh seorang anak miskin yang membawa kecerdasan seluruh bangsa di dalam hatinya. Saya tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawa kami, tapi saya tahu cahaya itu belum padam. Saya pernah berpikir hal terbesar dalam hidup adalah membangun kerajaan teknologi. Tapi hari ini, saya sadar hal terbesar adalah melihat seorang anak menggunakan kecerdasannya untuk mengangkat orang lain. Setahun setelah kemenangan di Tokyo, nama Arka Ramadhani tidak hanya menjadi simbol kecerdasan Indonesia, tetapi juga menjadi mercusuar harapan bagi ribuan anak miskin di seluruh negeri. Sementara saya, orang yang pernah melewati kegelapan dosa, sedang bersiap untuk momen terpenting dalam hidup, peresmian Yayasan Ramadhani, dana beasiswa yang dinamai dari guru besar saya, Dimas Ramadhani. Aula besar di pusat Jakarta bersinar terang, spanduk bergambar Arka dan Raffi tergantung di mana-mana. Tetapi di tengah suasana khidmat itu, saya masih merasakan kekosongan di hati. Orang yang seharusnya hadir hari ini, Pak Dimas, telah tiada. Saya ingat betul pagi hari beliau meninggal. Saat itu hujan turun lembut, tetesan hujan jatuh di kaca rumah sakit, membentuk garis-garis samar seperti tulisan tangan yang memudar. Arka dan Raffi duduk di samping tempat tidur, memegang tangan ayah mereka. Saya berdiri di ujung ruangan, tidak bisa berkata apa-apa. Bagas, suara guru sedikit bergetar, tetapi tatapannya tetap tenang. Jangan bersedih karena aku pergi lebih awal. Kau tahu, kebahagiaan terbesarku adalah melihatmu sendiri telah bangkit. Saya terisak, berusaha berkata, Guru, saya masih punya banyak hal yang belum sempat saya lakukan. Guru tersenyum, senyum yang begitu ramah hingga membuat saya sakit. Kau hanya perlu melakukan satu hal, ubahlah rasa sakit menjadi pengetahuan. Jangan biarkan generasi berikutnya melewati luka yang sama yang pernah kita alami. Kalimat itu seperti wasiat, seperti lonceng yang terus bergema di hati saya hingga hari ini. Pada upacara peresmian, saya melangkah ke panggung diiringi tepuk tangan meriah. Di depan saya ada ratusan siswa dari berbagai daerah miskin yang diundang. Wajah-wajah yang masih berdebu, tetapi mata mereka bersinar terang. Di antara barisan depan, Arka, yang kini berusia 9 tahun, duduk di samping kakaknya. Ia tetap sederhana seperti dulu, kemeja putih, celana kaki, sepatu lama tapi bersih. Raffi menatap saya, mengangguk pelan, seolah mengingatkan, Om, hari ini katakan apa yang belum sempat dikatakan ayah. Saya memegang mikrofon, menarik napas dalam-dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, 5 tahun yang lalu, ada seorang pria yang dikhianati oleh seluruh dunia karena difitnah. Ia pergi dalam kemiskinan tetapi meninggalkan bagi kita sebuah hadiah yang tak ternilai, yaitu 2 anak yang percaya pada keadilan dan tidak pernah menyerah. Hari ini saya mohon izin untuk mengambil namanya, Dimas Ramadhani, untuk menamai dana beasiswa ini sebagai bentuk penghargaan dan penebusan dosa. Seluruh aula hening. Saya menatap foto guru yang diletakkan di podium bunga, mata ramahnya seolah masih menatap saya. Guru, saya telah menemukan jenius yang guru yakini. Lahir dari kemanusiaan dan dipelihara oleh kerendahan hati. Setelah pidato, Arka diundang ke panggung. Anak berusia 9 tahun itu berdiri di tengah ribuan orang dewasa, tetapi suaranya lebih mantap dari segalanya. Ayah saya mengajarkan bahwa kecerdasan hanya bermakna jika digunakan untuk membantu orang lain. Hari ini, saya tidak ingin berterima kasih kepada mereka yang memanggil saya jenius. Saya hanya ingin berterima kasih karena semua orang telah melihat ayah saya. Orang yang mengajarkan saya bahwa cahaya pengetahuan harus bersinar ke tempat yang paling gelap. Saya melihat beberapa orang meneteskan air mata. Bukan karena kasihan, tetapi karena diingatkan tentang hal yang pernah dilupakan semua orang. Kekuatan kemanusiaan dan kebaikan. Setelah peresmian, saya membawa Arka dan Raffi ke sebuah sekolah kecil di pinggiran kota. Tempat kami berencana membuka kelas pertama yayasan. Ruangan itu hanya memiliki beberapa meja tua, papan tulis hitam, dan sekotak kapur putih.
Tetapi Arka tersenyum. Menurut saya, hanya perlu papan tulis dan orang-orang yang ingin belajar, itu sudah cukup. Ia mengambil kapur, melangkah ke papan tulis. Di luar, anak-anak jalanan berkumpulnya di depan jendela, penasaran melihat ke dalam. Arka berbalik mengundang. Ayo masuk teman-teman. Hari ini, saya akan mengajarkan satu soal yang mudah saja. Soal tentang kesabaran. Saya berdiri di belakang, diam-diam melihat pemandangan itu. Tidak ada lagi sorotan, tidak ada lagi kamera. Hanya seorang anak lelaki yang mengajarkan anak-anak lain menulis angka pertama dalam hidup mereka. Setiap goresan kapur berdecit pelan di papan tulis. Setiap wajah kecil menyimak dengan penuh perhatian. Saya tidak mengerti mengapa, tetapi saya melihat Guru Dimas seolah berdiri tepat di sana. Tersenyum, menaruh tangannya di bahu saya dan berkata, "Bagas, kau sudah mengerti, bukan? Sabar dan syukur, kesabaran dan rasa syukur, itulah akar dari kecerdasan." Malam itu saya kembali sendirian ke kantor Nusantara Tech. Di meja, foto Guru Dimas masih di tempat yang sama. Di sampingnya adalah rencana beasiswa yang baru saja ditandatangani. Saya menyalakan lampu, cahaya lembut memantul di buku catatan Arka. Di dalamnya ia menulis kalimat, "Pengetahuan hanya benar-benar ada ketika dibagikan." Saya tersenyum. Setahun yang lalu, saya adalah seseorang yang membawa beban dosa di hati. Dan hari ini, saya tahu saya telah menemukan jalan untuk menebusnya, dengan menanamkan kembali keyakinan yang pernah saya hilangkan. Minggu berikutnya, kelas gratis pertama Yayasan Ramadhani resmi dibuka. Pers tidak lagi membahas IQ 310 atau rekor dunia. Orang-orang hanya berbicara tentang seorang anak lelaki yang berdiri di tengah halaman sekolah, memegang kapur kecil, mengajarkan anak-anak buruh menulis angka pertama, dan selalu memulai pelajaran dengan kalimat, "Hari ini kita akan belajar dua hal sebelum belajar matematika, sabar dan syukur." Di papan tulis, ia menulis dengan rapi dengan tulisan tangan yang familiar. Sabar dan syukur, kesabaran dan rasa syukur adalah akar dari kecerdasan. Anak-anak bertepuk tangan, sementara saya berdiri di sudut kelas, menunduk pelan. Saya mengerti perjalanan saya telah berakhir di sini, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan perusahaan, tetapi dengan cahaya yang ditanamkan oleh seorang guru dan dua anak di hati saya. Seseorang bertanya kepada saya setelah upacara, "Pak Bagas, menurut Anda, Arka akan menjadi apa di masa depan?" Saya menjawab, tersenyum tipis, "Saya tidak tahu, mungkin seorang ilmuwan, mungkin hanya seorang guru sederhana. Tapi saya yakin kemanapun dia pergi, tempat itu akan bersinar." Malam itu, saat meninggalkan sekolah kecil, saya menoleh untuk terakhir kalinya. Dalam cahaya lampu kuning, Arka masih berdiri di samping papan tulis, terus mengajar anak-anak yang belum mau pulang. Tawa-tawa terdengar berpadu dengan suara kapur menyentuh papan. Suara sederhana namun membuat hati saya hangat luar biasa. Saya berbisik pada diri sendiri, "Terima kasih guru, karena telah mengajariku bahwa kecerdasan tidak terletak di kepala, melainkan di hati." Langit Jakarta malam itu luar biasa jernih. Saya mendongak, melihat bintang-bintang seolah sedang tersenyum. Dan jauh di lubuk hati, saya tahu era baru kemanusiaan baru saja dimulai.